Kalau ternyata itu terjadi, meskipun itu kemungkinannya kecil ya, menurut saya kecil. Kalau Mas Dirman sudah maju, kelihatannya Pak Anies. Ini sebenarnya kelanjutan ya, dari minggu lalu kita bikin konsolidasi di Jakarta Timur, undang teman-teman yang secara terbuka kita undang, siapa saja yang mau datang boleh. Konsolidasi untuk teman-teman yang ingin berjuang bersama Pak Sudirman Said untuk DKI, Daerah Khusus Jakarta. Kemudian hari ini kita bikin di Jakarta Barat dan insya Allah akan berlanjut ke Jakarta yang lain. Harapan kita konsolidasi awal ini bisa memulai menyatukan kekuatan-kekuatan yang tercerai-berai, dan kemudian ke depan kita akan konsolidasi lebih intensif lagi sambil menunggu lobi-lobi politik yang dijalankan oleh tim lain. Ada tim khusus yang berkonsolidasi dengan partai politik. Jadi ada atau tidak Pak Dirman, konsolidasi itu jalan dengan partai politik, dan alhamdulillah respon partai politik lumayan baik. Dari mana aja tuh Bang? Saya tidak elok kalau menyebut partai-partainya. Ada berapa? Ada berapa? Kalau sekarang, tahu saya ya, sampai semalam itu sudah ada 7 partai politik yang bertemu dengan beliau. Ya, pernyataan-pernyataan terbuka beberapa partai politik kan kita baca ya. Ya seperti misalnya bagaimana Nasdem tidak menutup peluang untuk Pak Dirman, PKB juga seperti itu, PKS juga seperti itu. Ya kalau seperti Demokrat memang menyatakan boleh untuk Sudirman tapi tidak untuk Anies, Gerindra juga sudah menyampaikan seperti itu. Jadi saya kira proses itu akan terus masuk. Dan ini kan ya politik itu bisa berubah kapan saja. Kita tunggu saja nanti pendaftaran KPU Agustus. Mas Dirman ini buat teman-temannya itu mengajukan salah satu syarat bahwa koalisi yang dukung beliau itu tidak dari satu kelompok. Jadi beliau berharap partai politik yang mendukung beliau sebisa mungkin berasal dari 3 kelompok itu. Jadi 01, 02, 03 itu didukung dari sana, sehingga memang paling tidak polarisasi itu bisa tensinya diturunkan lah, supaya jangan terblok terus ini Jakarta menjadi 2 kelompok atau 3 kelompok. Pak, tadi kan disebutkan Pak Anies dan Pak Dirman ini berjalan barengan di Pilkada 2017 ya. Nah, kalau misalkan nanti jadi lawan politik seperti apa nih? Kalau ternyata itu terjadi, meskipun itu kemungkinannya kecil ya, menurut saya kecil. Kalau Mas Dirman sudah maju, kelihatannya Pak Anies. Jadi kalau pun itu terjadi, ya kita lihat di ujungnya di KPU, karena kan pendaftarannya nanti di KPU. Ada potensi bareng nggak Pak mendukung Pak Anies? Kalau bareng jadi wagub kelihatannya kecil. Kalau menutup potensi dalam politik kan tidak ada kuncian mati ya. Tapi menurut saya itu hampir tidak mungkin. Karena Pak Dirman sendiri sudah sampaikan ke publik bahwa dia 01 atau tidak sama sekali. Pak, alasan malah ngedorong Pak Dirman ini apa sih? Kita butuh figur lain ya. Jadi tembakan sekarang kan fokus ke Pak Anies nih. Kita butuh figur lain yang lebih terbuka, lebih luas. Karena kan kita ingin polarisasi Jakarta ini sudah selesai. Dan alhamdulillah kan kelihatan bahwa Pak Dirman ini bisa diterima lebih mudah, bukan cuma di koalisi perubahan, tapi di luar koalisi perubahan juga. Seperti pernyataan terbuka dari teman-teman Demokrat yang sudah sampaikan, teman-teman Gerindra juga terbuka untuk Pak Dirman. Jadi saya kira Pak Dirman ini punya potensi untuk mengeliminir atau mengeliminasi atau mungkin menurunkan tensi polarisasi yang ada di Jakarta. Dan ini kan polarisasi ini berimbas ke seluruh Indonesia, bukan cuma di Jakarta.